Halo insan siar semuanya, kembali lagi kita bertemu di Siar Podcast, di mana edisi kali ini adalah edisi untuk akhlak series. Nah, di akhlak series yang pertama ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih, ngomongin topik yang berkaitan sama navigating challenges, how competence leads to problem solving. Nah, di sini saya Niko sebagai rekan yang akan menjadi teman ngobrolnya teman-teman insan siar semuanya. Di sini akan ngobrol bareng bersama salah satu kadifnya siar nih, yang kemarin di tahun 2023 mendapatkan penghargaan sebagai karyawan paling kompeten di dalam Akhlak Awards tahun 2023. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu. Selamat kepada Pak Irsyad karena sudah menjadi representatif karyawan yang kompeten di PT Siar. Oke. Nah, seperti yang kita tahu Pak Irsyad di sini adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan. Ya. Seperti itu. Apa kabar Pak Irsyad? Alhamdulillah baik Mas. Gimana kabar? Oh baik Pak Irsyad. Oke, bagaimana kesibukannya hari ini? Apakah cukup sibuk? Cukup sibuk, jadi setiap hari sibuk ya. Jadi kecuali Jumat lah ya. Okay. Jumat kita pakai untuk, kalau kata teman-teman K3 itu biar ada work-life balance-nya, jadi Jumat itu harus Jumat sehat. Jadi kalau kita dikasih waktu olahraga ya kita maksimalkan lah untuk olahraga. Sisanya nanti tinggal diatur di kemudian hari. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Irsyad. Ini di mana kita mungkin di hari ini kita akan membahas ini tentang akhlak nih, karena kita kan lagi punya core value terkait akhlak, dan di mana Pak Irsyad di tahun kemarin mendapatkan sebagai awardee untuk Akhlak Awards di tahun 2023 sebagai karyawan paling kompeten. Nah, ini karena kita ngomonginnya Pak Irsyad sebagai karyawan paling kompeten, menurut Pak Irsyad sendiri nih, sebagai pembukaan di podcast kita kali ini, menurut Pak Irsyad sendiri, kompeten itu yang seperti apa sih Pak Irsyad? Iya, kalau menurut saya definisi kompeten sendiri itu lebih ke arah ketika kita mendapatkan peluang, challenge, kebutuhan atau apapun itu, baik dari dunia kerja maupun dari personal life kita, itu bertemu dengan kesiapan. Jadi kompeten itu sebenarnya bukan mulu soal ilmu, bukan soal keilmuan, itu lebih ke arah bagaimana kita menghadapi challenge dengan kesiapan yang sudah kita miliki. Ketika kita kapabilitasnya itu mengatasi apapun yang dibutuhkan dalam challenge tadi, baik di dunia kerja maupun di luar, yaitu insya Allah kita akan selalu bisa dikatakan kompeten. Jadi kalau kita kapabilitasnya setinggi ini, kemudian kebutuhannya di sini, otomatis kita bisa handle tuh challenge-nya. Jadi sesimpel itu kalau saya mendefinisikan kompeten gitu Mas Niko. Oke. Kalau menurut Pak Irsyad sendiri nih, gimana seberapa penting sih sebenarnya kompetensi itu dalam mendukung karyawan ini di dalam pekerjaan? Iya. Kompeten sebetulnya salah satu yang penting, tapi bukan segalanya kalau menurut saya, karena kalau dari saya pribadi itu integritas dan inisiatif itu yang juga berpengaruh gitu ya. Jadi tidak hanya kompeten. Cuma kalau bicara soal kompeten, karena tadi saya sampaikan di dunia kerja pun ketika kita menghadapi tuntutan dari perusahaan, tuntutan dari atasan, challenge atau mungkin inisiatif dari diri kita sendiri untuk melakukan ide-ide di dalam dunia kerja, ketika kita punya kapasitas yang cukup, ya otomatis kompeten itulah yang didapat gitu. Kalau misalkan pun kita belum punya kapabilitas di situ, ya kita harus ngapain? Nanti mungkin di next-nya kita bisa lakukan misalkan peningkatan kompetensi kita sendiri, kapabilitas kita tambah dan lain-lain. Jadi kalau penting ya penting, tapi bukan segalanya gitu. Oke, karena tadi kan Pak Irsyad menyinggung nih terkait kapasitas dan kapabilitas kita nih di dalam bekerja. Kira-kira nih gimana sih caranya kita ini bisa mengidentifikasi diri kita sendiri, sebenarnya kita ini secara kapasitas dan kapabilitas ini sudah sejauh mana, supaya kita bisa tahu nih mengukur apa kita sudah bisa mensupport pekerjaan kita untuk bisa berkinerja dengan baik. Ya sebenarnya gini Mas, kalau masalah mapping ya, kalau saya bicaranya mapping ya, jadi dari diri sendiri itu sebenarnya kita sehari-hari itu sebenarnya sudah bisa kita mapping diri sendiri itu secara kapabilitas kita, kemudian tuntutan atau kebutuhan dari perusahaan, dari unit, divisi, departemen, itu sebenarnya kita bisa melihat itu dari diri kita sendiri pertama. Kenapa? Kalau paling mudahnya adalah kita bersosialisasi ya, koordinasi dengan rekan, atasan, itu paling mudah sebetulnya. Kenapa? Karena mereka juga yang paling dekat dengan kita, yang mengetahui bagaimana kita bekerja, yang mungkin secara tidak langsung atau langsung memberikan masukan ke kita, itu dari mereka otomatis
oh saya dapat masukan nih dari atasan, ternyata evaluasi terhadap saya seperti ini. Oh dari rekan kerja misalkan, teman semeja atau mungkin kanan kiri, mungkin menyampaikan kalau misalkan begini salahnya begini, atau bisa jadi itu antar divisi pun bisa memberikan masukan. Nah di situ ketika kita mendapatkan saran atau mungkin rekomendasi dari rekan-rekan, oh berarti saya belum ada kompetensi ini, saya belum bisa menghandle project ini, saya belum bisa mengatasi masalah ini. Apa yang harus saya lakukan? Bisa konsultasi ke atasan, bisa mungkin di tempat saya ya, bisa menggandeng rekanan yang mungkin kompeten, bisa konsultan dan lain-lain. Atau apabila kita masih punya cukup waktu, secara urgensi itu tidak dibutuhkan secara mendadak atau cepat, kita bisa mengajukan untuk training, kemudian kita juga bisa mengajukan untuk sekolah lagi ya kan, kita ada kesempatan untuk sekolah lagi juga di SIAR ini. Jadi kalau mau mapping itu lebih ke lingkungan sekitar dulu, jadi kita minta masukan nih, jadi jangan pernah, kalau saya ya titip itu penyampaiannya, jangan pernah kita selalu berpikir gelas itu penuh, selalu berpikirlah gelas itu kosong, sama siapapun itu. Jadi kalau kita gelas kosong, otomatis kita bisa menerima nih masukan orang-orang, baik dari atasan, dari bawahan maupun dari sekitar gitu. Jadi mappingnya dari lingkungan sekitar gitu Mas. Oke, kalau setelah kita sudah memapping nih Pak Irsad, ternyata kita punya kekurangan kekurangan yang lainnya di dalam mungkin mendukung dalam pekerjaan kita sehari-hari, kira-kira langkah yang paling mudah nih, yang paling simpel untuk bagaimana sih kita menindaklanjuti atas temuan dari mappingnya kita sendiri terkait kekurangan di dalam kompetensi kita. Iya, kalau saya itu seringkali dalam pengembangan diri itu biasanya saya suka mencatat apa yang selalu diberikan masukan kepada saya gitu ya. Nah, ketika saya melihat itu, kemudian saya mapping apa yang saya punya terhadap apa yang dibutuhkan perusahaan, tuntutan perusahaan, atasan atau semacamnya. Kita tentukan gapnya, saya bisa nggak handle project ini gitu ya. Termasuk skala prioritas dimasukkan. Ketika saya belum bisa handle project ini tapi skala prioritasnya rendah misalkan, tidak tinggi, ya saya mungkin akan melakukan yang tadi saya usulkan, mungkin dari tim adalah ikut training. Kemudian mungkin ya kalau misalkan bisa menggandeng konsultan, menggandeng tenaga ahli. Sebetulnya kan tidak mulu soal kita mengeluarkan biaya, tapi atas apa yang mereka keluarkan dari keilmuannya itu bisa menjadi pengalaman kita sendiri sebagai usernya kan. Jadi bisa jadi nanti next ketika kita menghadapi problem yang sama, sudah pernah dikonsultasikan dengan konsultan, ternyata terjadi kembali, mungkin next kita bisa cost efisiensi dengan, oh divisi kita sudah pernah handle project ini, kita bisa templatingnya sama gitu kan, cuman tinggal replika aja gitu. Nah itu bisa dilakukan. Kalau misalkan ternyata dari sisi urgensi itu cukup tinggi, ya otomatis kita harus konsultasi baik ke atasan, baik ke rekan atau ke bawah, mungkin ada masukan-masukan dari mereka. Termasuk apabila memang dibutuhkannya cepat, ya tentunya pasti gandeng rekanan lah ya untuk menghandle problem itu. Jadi kalau masalah peningkatan kualitas, ya saran saya di mapping, kemudian ditentukan skala prioritasnya untuk penyelesaiannya, kemudian apa yang harus dilakukan dibikin to-do list. Jadi misalkan usulan untuk training, usulan untuk pelatihan dan lain-lain itu diusulkan ke divisi SDM gitu kan, yang bisa bantu kita gitu. Gitu Mas Iko. Oke, kalau tadi kan terkait sudah kita bisa memappingkan sebenarnya secara kompetensi kita sudah sejauh mana. Nah, menurut Pak Irsad sendiri sebenarnya dari sisi kompetensi setiap orang itu apakah punya korelasi nih di dalam bagaimana orang tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di pekerjaannya. Jadi apakah ketika karyawan itu sudah punya kompetensi yang cukup baik, ketika dia dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di pekerjaannya, apakah dia akan bisa lebih baik dalam menangani permasalahan di pekerjaannya? Ya, kalau secara logikanya begitu ya. Tapi menurut saya kunci dari dalam dunia kerja itu inisiatif, Mas. Jadi inisiatif itu menurut saya menjadi kunci gitu. Baik orang itu kompeten atau belum kompeten, ketika dia sudah menerapkan inisiatif dalam setiap pekerjaannya, itu otomatis dia akan mencari jalannya gitu. Kalau misalkan dia ternyata sudah kompeten, kapabilitasnya sudah memenuhi untuk pekerjaan A, project A atau case A gitu ya, ya otomatis dia akan handle dengan baik permasalahan itu kan, termasuk sampai dengan reportingnya dan lain-lain. Tapi ketika dia mengalami kendala,
kemudian tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan, tapi dia punya inisiatif untuk menyelesaikan, atau istilahnya inisiatif untuk bertanggung jawab, kemudian inisiatif untuk mengeluarkan ide, kemudian mencari jalan, itu insya Allah dengan inisiatif itu, si yang bersangkutan atau karyawan itu harusnya bisa membuka jalan sendiri untuk dirinya maupun untuk timnya gitu. Nah, inisiatif itu menjadi kunci menurut saya. Oke, berarti inisiatif untuk bagaimana bisa menyelesaikan, termasuk inisiatif bagaimana dia bisa mengembangkan kompetensi yang dirasa kurang. Nah, berarti ini kalau boleh saya simpulkan nyambung dengan yang namanya continuous learning atau belajar yang berkesinambungan. Nah, menurut Pak Irsyad sendiri sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya belajar berkesinambungan itu di dalam pekerjaan? Apakah memang ketika kita sudah bekerja mungkin sesuai dengan background kita, kita sudah ya udah kita menjalankan day to day activities seperti itu saja, atau memang ya mau nggak mau meskipun secara sehari-hari kita melakukan pekerjaan yang sama, tetapi tetap kita harus mempelajari hal-hal baru, mempelajari mungkin kompetensi yang dirasa belum seperti itu. Kalau menurut saya tadi saya sudah spill ya, kalau dalam prinsip hidup saya itu jangan pernah kita dari sisi apapun, baik dunia kerja maupun personal life gitu ya, jangan pernah kita bicara gelas penuh gitu. Baik kita jadi direktur, baik jadi komisaris, jadi kepala divisi, kepala departemen dan lain-lain, jangan sampai kita berpikir selalu gelas penuh. Kenapa? Saya ini kan suka Steve Jobs ya, jadi istilahnya dia pernah mengeluarkan statement stay foolish, stay hungry. Nah, itu menjadi trigger di prinsip hidup saya, makanya jangan pernah ada gelas penuh. Kita selalu harus gelas kosong. Tetap jadi orang yang lapar, tetap jadi orang yang bodoh. Kenapa? Ketika kita seperti itu, meskipun apapun jabatan kita, itu kita selalu menerima masukan baik dari bawahan, dari rekan kerja, apalagi atasan gitu kan. Nah, dengan kita menerima masukan-masukan, menerima ilmu lain, itu sebetulnya secara tidak langsung kita mendapatkan upgrade di hidup kita gitu ya. Nah, upgrade ini bisa hard skill, bisa soft skill gitu kan. Misalkan kita engineer, kemudian kita keilmuannya tinggi, misalkan engineer sipil, pinter ngitung struktur dan lain-lain. Tapi ketika dia tidak punya soft skill yang baik, diminta presentasi, dia nggak bisa presentasi gitu kan, nggak bisa menyampaikan desainnya bagaimana ke orang lain. Dia pinter menghitung struktur tapi tidak bisa menyampaikan strukturnya ke orang umum misalkan, padahal orang umum itu kliennya gitu. Nah, itu menjadi bottleneck kan, menjadi problemnya dia ketika dia tidak bisa menyampaikan itu. Jadi ya menurut saya ya stay foolish, stay hungry gitu. Jadi istilahnya jangan pernah berpuas diri gitu, tapi jangan juga menjadi tinggi hati ketika sudah mencapai level yang tinggi gitu. Gitu Mas. Berarti kita kalau ngomongin kompetensi nggak boleh nih sekedar ngomongin kompetensi yang teknis terkait jabatan kita aja, tapi kompetensi secara general untuk mendukung keseluruhan proses yang kita jalani seperti saat ini. Betul. Oke, nah kalau dari Pak Irsyad sendiri nih, karena kompetensi yang kita bahas nih tadi termasuk kompetensi yang di luar teknis ini kan sangat membantu kita di dalam kita menyelesaikan permasalahan di pekerjaan. Kalau menurut Pak Irsyad sendiri, gimana sih step by stepnya Pak Irsyad sendiri yang menurut Pak Irsyad selama ini efektif nih dalam penyelesaian permasalahan di pekerjaan? Ya, tadi sebenarnya ini seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalkan saya menghadapi permasalahan gitu ya, kita kan pasti tanpa adanya manajemen resiko pun itu sebenarnya kita dalam sehari-hari itu sudah melakukan itu loh Mas. Kenapa? Karena kita kan selalu ketika menghadapi masalah itu kan kita identifikasi dulu masalahnya. Jadi masalahnya apa sih gitu ya. Identifikasi ini kemudian kita mapping. Ya, mapping ini antara kebutuhan tadi yang jadi masalah sama dengan kapasitas kita bagaimana, gapnya bagaimana. Nah, mungkin kemudian nanti dikonsultasikan gitu ya, dikonsultasikan ke orang sekitar. Nah, kemudian buat skala prioritas untuk penyelesaian. Kemudian yang terakhir buat roadmap-nya. Kalau saya tadi ya istilahnya kayak bikin to-do list. Kalau mungkin ke ruangan saya nanti dilihat tuh ada papan di depan ruangan saya itu target-target yang harus dipenuhi di tahun ini gitu kan, yang selalu saya update. Dan kalau misalkan ada kendala, saya tulis di situ kendalanya apa, yaitu yang harus di overcome atau ditangani gitu. Nah, kalau dari sisi saya sih sebenarnya sesimpel itu, cuman memang dalam pelaksanaannya tidak simpel gitu ya. Makanya butuh namanya hablum minal nas gitu ya. Kalau katanya Pak Ustadz itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, hablum minan nasnya inilah yang membantu kita. Kenapa? Misalkan saya punya problem project, ada urusan hukum, ya saya harus ke divisi hukum untuk koordinasi. Ada urusan dengan pengawasan ketika di project, ya saya harus koordinasi dengan divisi pengawasan.
Ya kayak gitulah yang harus kita lakukan, dan itu soft skill menurut saya. Engineer yang pintar belum tentu dia bisa mengkomunikasikan projectnya dia ke orang sekitarnya gitu. Nah, mungkin gitu Mas. Oke, baik Pak Irsyad, karena Pak Irsyad ini kan sudah punya pengalaman yang cukup lumayan lama ya di Sierre dalam bekerja ini. Boleh dong Pak Irsyad diceritakan kira-kira dalam kesempatan ataupun dalam waktu kapan sih Pak Irsyad ini pernah menghadapi suatu tantangan ataupun masalah yang cukup sulit di pekerjaan ini, dan bagaimana sebenarnya itu dalam penanganan ataupun penyelesaian masalahnya ini Bapak Irsyad dibantu oleh kompetensi yang sudah Bapak miliki sehingga Bapak lebih mudah dalam menangani ataupun menyelesaikan masalah itu. Ya, sebenarnya kalau saya dibilang pengalaman tuh saya masih junior juga, jadi karena saya kan masuk 2015 ya, jadi sebenarnya masih 8 tahunan lah saya di Sierre. Kalau dibilang senior, mungkin banyak yang lebih senior daripada saya gitu. Saya pun masih belajar gitu ya ke kepala divisi yang lain, direksi, atau bahkan kepala departemen itu kan banyak yang senior juga, saya masih terus belajar. Nah, kalau bicara masalah pengalaman ya, problem, case, masalah itu banyak kayaknya. Jadi dari mulai saya masuk ya, kalau boleh cerita, masuk itu saya dulu di timnya Pak Yogi ya, jadi di pengembangan pemasaran waktu itu masih jadi 1. Jadi waktu itu challenge-nya adalah bagaimana kita menjadi engineer yang juga bisa memasarkan produknya Sierre gitu, karena jadi 1 divisi waktu itu. Nah, di situ sampai dengan saat ini problem yang paling susah, yang istilahnya dengan kapabilitas saya saat ini pun yang paling berat yang yang ditangani adalah hal-hal yang berhubungan dengan eksternal gitu. Jadi kenapa kok hal yang berhubungan dengan eksternal? Karena mereka ini kalau bicara analisis manajemen risiko itu kan uncontrollable ya. Jadi mereka ini yang tidak bisa kita kontrol dengan sesuka kita gitu. Karena kalau misalkan problemnya internal, kita masih bisa kontrol tuh. Misalkan tim saya kurang tenaga, saya masih bisa ajukan. Misalkan kompetensinya mereka kurang, saya masih bisa pakai konsultan. Tapi kalau sudah bicara project yang berhubungan dengan eksternal, contoh kita punya project gas gitu kan, kita punya project fiber optik, yang mana mereka project-project ini berhubungan dengan regulator. Regulatornya siapa ya? Kementerian Kominfo, Kementerian SDM, yang semuanya berkaitan dengan aturan-aturan gitu. Nah, hal-hal seperti ini karena mereka regulator, akhirnya kita kan hanya bisa melakukan normatifnya kita, standarnya kita ya, submission dan lain-lain. Ketika mengalami kendala, nah kendalanya itulah yang kita tidak bisa kontrol. Nah, kalau dari sisi yang pernah kita lakukan, yang saya lakukan sendiri untuk menghandle hal-hal tersebut, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama menurut saya komunikasi intens gitu kan dengan yang bersangkutan gitu kan, dan orang-orang yang sekiranya bisa membantu kita. Jadi kalau problemnya adalah masalah legalitas ya, tadi yang saya sampaikan kita koordinasi dengan divisi yang terkait dengan itu gitu. Kalau misalkan problemnya masalah projectnya misalkan ya, kita komunikasi dengan divisi yang terkait dengan projectnya gitu. Nah, kemudian dari itu kita minta saran nih ke rekan-rekan itu gitu kan, kita usulkan untuk buat tim misalkan guiding coalition. Jadi kita membuat koalisi yang mungkin dilegalkan dengan pengajuan ke direksi atau pengajuan ke divisi hukum untuk kita buat tim. Karena dari sisi internal saya, tim saya itu tidak bisa handle ini secara keseluruhan. Kenapa? Karena ada urusan aspek lain yang harus dibantu oleh divisi yang lain. Jadi guiding coalition itu penting untuk menyelesaikan masalah, karena tidak semua problem itu bisa diselesaikan oleh satu divisi saja gitu kan. Itu jadi kemudian setelah itu barulah jalan tim itu sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksinya ya, tadi mulai mapping permasalahannya bagaimana, bikin to-do list, actionnya dan lain-lain gitu sih Mas. Jadi lebih ke arah problem eksternal lah yang mungkin menjadi challenge paling berat ketika saya bekerja gitu, karena itu uncontrollable things lah gitu. Mas Niko. Karena ini ngomongin terkait hubungan dengan eksternal ya. Nah, Pak Irsyad tadi kan cerita di awal bekerja di Sierre nih, masuk di pengembangan dan pemasaran menjadi satu bagian seperti itu. Sedangkan Pak Irsyad sendiri secara background adalah orang teknik nih. Yeah. Ada kendala nggak, boleh diceritain Pak Irsyad di awal masuk? Karena kan kalau ngomongin pemasaran dan pengembangan otomatis dengan background teknik, tapi ya harus bisa ataupun mau nggak mau berurusan juga dengan pemasaran nih yang mungkin secara pengalaman, secara keilmuan belum punya banyak bekal nih tersebut.
betul. Jadi sebenarnya gini Mas, kalau dibilang permasalahan malah saya membalik itu gitu ya. Kalau bicara konsep yang tadi gelas kosong itu, ya bagaimana challenge itu kita rubah menjadi peluang. Kenapa? Karena dulu saya ikut Bu Krisna dan Pak Yogi. Bu Krisna waktu itu manajer pemasaran pengembangan. Di situ saya sebenarnya juga belajar ketika saya membantu pemasaran dari sisi penjelasan teknis ya terkait product knowledge-nya share ke tenan. Itu otomatis saya juga belajar soft skill di situ, di mana apa saja ya soft skill-nya adalah saya bisa berbicara di depan umum gitu ya, berbicara communication skill-nya bertambah, kemudian otomatis ketika kita nemui tenan yang PMA asing, otomatis kita juga harus berbahasa Inggris kan, minimal bahasa universal. Itu bisa kita upgrade lah, belajar bahasa Inggris itu dengan cara apapun gitu. Kalau saya sih main game dulu ya. Jadi biasanya dengan bahasa Inggris itu kita bisa universal gitu, kita bisa ngobrol dengan tenan siapapun itu, baik dari China, dari Korea, dan itu menurut saya menjadi poin plus bagi karyawan ketika bisa handle terkait dengan itu. Jadi kalau bicara ketemu dengan challenge gitu ya, ketemu dengan problem, ya kalau misalkan kita bisa berubah itu menjadi peluang, itu malah lebih cakep gitu. Nah kalau masalah adaptasinya memang awal-awal saya kan sebenarnya bukan fresh graduate dulu masuk SIAR, itu saya pernah bekerja di konsultan perencana, pernah bekerja di EPC gitu ya, Engineering Procurement Construction, kontraktor yang bergerak di bidang design and build. Itu baru memang, karena dulu marketing itu ada sendiri tuh urusannya. Ketika di SIAR itu jadi satu divisi, jadi ya learning by doing, sedikit-sedikit belajar. Tapi ya mungkin dari kesempatan-kesempatan itulah yang tadi saya sampaikan, ketika kita dapat problem, requirement, permintaan, ya kapabilitas kita belum ke situ, ya mau nggak mau kan kita belajar untuk ke situ. Gitu. Oke. Iya. Kalau dari pengalaman yang sudah Pak Irsyad alami nih dalam mengembangkan kompetensinya tadi, baik yang soft skill maupun hard skill, ada pernah mengalami kendala yang menurut Pak Irsyad cukup mengganggu nih di dalam pengembangan kompetensi dirinya? Iya, kalau bicara kendala dalam berkembang ya, itu sebetulnya banyak. Jadi kalau misalkan kita pernah, mungkin setiap orang pasti atau setiap karyawan pernah mengalami demotivasi gitu ya, stres, terus kemudian kecewa misalkan. Nah itu hal-hal itu yang sebenarnya dari sisi internal kita itu bisa menghambat pengembangan diri, karena kalau misalkan orang sudah demot gitu ya, sudah demotivasi, dia mau dituntut ataupun inisiatif dari dirinya sendiri sudah hilang pasti, males gitu kan, mau sekolah lagi, mau training minimal, atau mau menghandle project A, B, C yang sebetulnya itu menjadi pijakan kalau dia mau level up gitu kan, tapi dia udah males tuh kalau udah demo, udah stres, itu udah males. Nah itu hal-hal yang menjadi kendala biasanya gitu. Nah nanti kalau misalkan hal-hal tersebut ditemui, ya menurut saya sih jangan terlalu berlarut-larut dengan hal-hal semacam itu gitu. Oke, itu kan kalau dari sisi perspektif personal ya Pak Irsyad. Karena Pak Irsyad ini kan juga sebagai leader gitu ya di timnya sendiri, otomatis juga harus melihat ataupun mengembangkan kompetensi yang ada di timnya tersebut. Nah, karena Pak Irsyad ini kan juga kalau mungkin secara istilah bisa dibilang bahwasanya leadernya ini juga sebagai people manager di timnya, karena dia nggak cuma ngomongin teknis, dia harus bisa ngelola timnya, termasuk di dalamnya adalah terkait kompetensi yang ada di tim. Ada kendala nggak ataupun mungkin tantangan di dalam pengembangan kompetensi di timnya? Ya betul Mas. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau misalkan bicara divisi saya saat ini ya di pengembangan itu, syukur alhamdulillahnya tim saya itu bukan mayoritas, malah hampir keseluruhan itu secara usia gapnya itu tidak ada jauh beda. Bukan berarti saya bicara seperti ini itu intinya dari senior dan junior itu mempengaruhi. Cuman memang kadang gini, ketika kita menghadapi suatu tim itu pasti ada yang memiliki sifat atau sikap resistensi gitu ya, resisten terhadap perubahan, resisten terhadap peningkatan, resisten terhadap apapun itulah yang kita usulkan di dalam tim. Nah, resistensi itu menurut saya bisa di-handle dengan pendekatan-pendekatan komunikatif gitu. Kenapa? Kalau misalkan menurut saya pribadi ya, kalau misalkan kita buat aturan, misalkan kita menjadi leader atau pimpinan yang
nggak mau tahu gitu ya. Menurut saya ini harus jalan, itu menurut saya pribadi itu nggak cocok. Kenapa? Apalagi kalau misalkan di tim saya pengembangan saat ini kan istilahnya banyak Gen Z-nya gitu ya. Kalau Gen Z bilang orang sekarang itu ditekan dia akan keluar gitu kan. Kalau kayak balon tuh ya ditekan dia akan keluar gitu kan. Nah, pendekatannya harus komunikatif. Jadi kalau mau menghadapi resistensi, kita harus tahu dulu yang resisten ini siapa. Misalkan dia senior, biasanya dia akan lebih hormat ke orang yang mau mengajak bicara, kemudian pendekatannya lebih ke personal gitu. Tapi kalau Gen Z mungkin saya berpikir selalu kita kasih kesempatan dia, udah kamu ngideo terserah, tapi kamu harus bertanggung jawab. Jadi resistensi itu menurut saya harus dilihat dulu siapa yang kita hadapi gitu. Jadi kendalanya ya kalau tim itu biasanya resistensi sih Mas. Oke. Gitu. Kalau Pak Irsyad melihat nih sebenarnya indikator kunci ataupun hal-hal utama apa yang menurut Pak Irsyad nih cukup menjadi poin utama dalam penyelesaian resistensi di dalam pengembangan kompetensi di suatu tim? Iya, kalau penyelesaian itu menurut saya misalkan tadi problemnya pribadi ataupun tim itu ya kita harus berpegang pada integritas dulu, kemudian inisiatif tadi kunci. Nah, yang ketiga ini support system. Support system itu penting bagi karyawan atau bahkan secara general setiap orang pasti butuh support system gitu kan. Bisa dari keluarga, bisa dari anak, istri, bisa dari pacar misalkan untuk yang teman-teman yang belum nikah. Nah, itu bisa jadi support system bahkan sahabat dan lain-lain itu bisa membantu kita dalam menenangkan pikiran gitu ya, stress management, stress release itu dengan berkumpul dengan teman, misalkan kita tiap Jumat olahraga bareng itu stress release menurut saya. Nah itu resistensi pun bisa kita handle dengan hal semacam itu. Mungkin dulu saya pernah di divisi jasa penunjang juga ya, di situ juga beragam, jadi tim saya tidak hanya junior tapi juga ada senior-senior yang ada di situ. Berkumpulnya ketika kita sedang berolahraga, jadi mayoritas jasa penunjang itu orangnya suka olahraga, jadi yang senior maupun yang junior pun suka olahraga, jadi komunikasinya akan lebih enak dengan hal-hal yang kita sukai bersama gitu. Jadi kalau ketemu orang yang resisten tuh cari irisan apa yang dia suka terhadap apa yang kita suka atau tim suka, kita lakukan pembicaraan di irisan tersebut gitu. Cara masuki orang yang berbeda dengan kita itu kita cari dulu irisannya yang dia suka sama dengan kita itu apa. Nah di situ nanti baru bisa dapat apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka resistenkan itu bisa digali dari situ. Gitu kalau menurut saya. Oke, kalau Pak Irsyad sendiri nih, melihat di SIAR nih, kalau ngomongin terkait kompetensi ataupun kompeten, sebenarnya permasalahan apa sih yang ada di SIAR ini di dalam pengembangan kompetensi yang ada di karyawan dan sejauh mana sebenarnya mendukung kebutuhan perusahaan nih, kompetensi karyawan yang ada? Ya, kalau menurut saya sih dari pengalaman saya ya, Mas Niko ya kan saya dari 2015, sebetulnya kalau sampai dengan tahun 2024 ini peningkatan kompetensi, kesempatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan itu sudah cukup baik, cukup meningkat dari pertama kali saya masuk di SIAR gitu ya, dan terbuka gitu untuk semua karyawan baik dari staff sampai dengan kadif itu punya kesempatan yang sama gitu kan. Nah cuman mungkin kalau misalkan mau dikembangkan lebih itu kita punya wadah lah istilahnya, mungkin SDM ya, nanti SDM punya wadah sendiri untuk mungkin diadakan setahun sekali, mungkin nanti dengan pengembangan misalkan ya R&D gitu ya, kita menggali ide-idenya, sebenarnya sudah dilakukan sih kemarin, cuman lebih ke implementasinya nanti bisa lebih direalisasikan gitu ya, istilahnya mereka pingin apa, kemudian ada ide bisnis apa yang mungkin bisa mengembangkan karyawan maupun mengembangkan sisi perusahaan sendiri. Saran-saran saya mungkin lebih ke arah itu. Jadi kita punya wadah, jadi kalau ada orang yang punya problem kemudian ke SDM kemudian menyampaikan sesuatu, itu SDM punya wadah di mana itu bisa ada peningkatan mutu kualitas karyawannya, bisa peningkatan mental health-nya karyawan mungkin. Jadi ada wadah yang bisa digunakan karyawan untuk menyampaikan aspirasinya gitu Mas. Gitu kalau dari saya. Tapi secara overall dari 2024 ini sudah cukup baik, sudah cukup meningkat dari pertama kali saya masuk di 2015, dan program-programnya pun sudah cukup lumayan oke lah dengan adanya perubahan di sampai 2024 gitu.
Oke, ini kan nggak kerasa sebenarnya ternyata kita udah ngobrolin banyak nih Pak Irsyad terkait terkait kompeten maupun kompetensi. Nah, dari Pak Irsyad sendiri mungkin ada nggak nih secara closing statementnya mungkin ada pesan-pesan ataupun saran-saran kepada teman-teman ataupun rekan-rekan karyawan nih di dalam pengembangan kompetensi dirinya? Oke. Kalau saya sih kata kuncinya satu ya, inisiatif tadi. Kalau saya sih selalu berpegang teguh pada prinsip itu ya. Inisiatif itu ketika orang inisiatif, ketika dia menghadapi masalah pun dia pasti akan mencari jalannya begitu ya. Nah, ketika dia inisiatif otomatis dia bertanggung jawab gitu kan. Kalau orang bertanggung jawab itu biasanya dia akan ya dari 0 sampai dengan 100 dia akan menyelesaikan problematika yang dihadapi gitu. Nah, kemudian yang kedua selain inisiatif adalah stay full, stay hungry. Jadi tetap aja gelas kosong gitu. Mau ketemu anak baru misalkan, otomatis biasanya gini, ketemu anak baru pun belum tentu loh kita lebih pintar dari dia gitu kan. Belum tentu kita punya pengalaman yang lebih baik daripada dia. Ya gelas penuh, kita gali dulu dia apa yang dia pernah lakukan. Itu bisa jadi ilmu buat kita. Dua itu sih yang menjadi poin penting dalam apa ya, core value akhlak yang dalam tanda kutip kompeten ya. Kalau menurut saya kalau mau meningkatkan kompetensi ya dua itu yang harus punya lah atau saya dipelajari lah oleh teman-teman semua gitu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Irsyad di hari ini. Sudah mau nih sharing-sharing, berbagi pengalaman terkait bagaimana mengembangkan potensi diri di dalam personal maupun juga di dalam timnya yang ada. Siap. Dan juga rekan-rekan siar sekalian, jangan lewatkan juga nantinya bahwasanya siar podcast untuk edisi akhlak ini masih akan ada lagi membahas hal-hal lainnya yang akan berkaitan dengan core value akhlak di PT Siar. Ini boleh pantun nggak ini Mas Niko nih saya ini? Boleh. Okay. Mau nggak Pak Irsyad? Boleh Sambil pantun menutup, ya? Sambil menutup ya? Iya. Oke, ini ada pantun nih. Cukup simpel aja. Pak Yogi keren mau ke pasar. Kalau mau kompeten, ya belajar. Oke, gitu kan? luar biasa. Karena Pak Irsyad sudah berpantun, saya juga nggak mau kalah. Oke. Untuk menutup podcast di sesi kali ini, saya juga akan berpantun. Jalan-jalan ke pasar, beli keris. Penjualnya punya burung kakak tua. Oke. Cukup sekian share podcast edisi Akhlak Series. Cakep. Sampai jumpa di edisi yang kedua. Wes. Terima kasih rekan-rekan saya. Terima kasih juga Pak Irsyad. Thank you Mas Niko.